Ketika kepala kecil itu keluar, sepasang murid binatang kecil bertemu dengan Qin Yichen. Pada saat saling menatap, Qin Yichen hanya merasakan getaran langit dan bumi di dandan, dan bayangan naga muncul dengan jelas. Saat makhluk seukuran telapak tangan ini menonjol, nafas kuno menyebar dari kuali raksasa berkaki 9, dan pada saat yang sama, nafas yang perkasa dan mulia perlahan-lahan datang dari energi khusus yang beredar samar-samar. Di bawah aura ini, bahkan jika itu adalah Juling Blade, jantung tidak dapat mengangkat perlawanan sedikit pun, dan mereka langsung jatuh ke tanah, dan orang-orang di belakang mereka bahkan lebih tak tertahankan, berlutut di tanah. Dan di bawah aura ini, tidak ada yang berlutut, hanya Qin Yichen yang sendirian. Di selubung aura ini, Qin Yichen sama sekali tidak merasakan kesetiaan, tetapi memiliki perasaan aneh, seolah-olah aura ini sangat akrab. Di atas Jukong Jingfang, mutasi mendadak tiba-tiba muncul, dan ada sisa awan yang tak terhitung jumlahnya bergulung di langit, bergulung terus-menerus, yang sangat spektakuler. Di benua yang jauh, di suatu tempat yang penuh dengan sage, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka pupilnya, matanya menatap ke arah yang sulit dipercaya, dan dia berteriak, aura naga sejati. Tanda seru. Bagaimana ini mungkin? Tanda seru. Di sudut biasa daratan, dua lelaki tua sedang bermain catur, dan bidak di tangan mereka juga bergetar. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata mereka. Di luar umat manusia, di atas pohon kuno Rasroh, seorang pria dengan penampilan luar biasa juga melihat ke arah tertentu. Manusia, apakah itu benar-benar keturunan naga sejati? Dan aura ini hanya bertahan sesaat, dan bahkan banyak orang di kota Kaixuan tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, dalam sekejap, di luar aula besar, pakaian Juling Blade dan yang lainnya basah oleh keringat dingin. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka, dengan ekspresi ketakutan yang kuat, melihat ke arah Qin Yichen di depan kuali raksasa itu. Dihadapkan dengan begitu banyak tatapan, yang memperlihatkan kepala sebenarnya ditarik sedikit. Kemudian, di mata yang tercengang dari sebuah jalan, kuali raksasa ini, yang mereka anggap berbahaya dan tidak dikenal, muncul sebuah retakan. Kaca. Dengan munculnya retakan pertama, itu menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan akhirnya, seperti sarang laba-laba, menyebar ke seluruh kuali raksasa. Hong lama. Dengan suara gemuruh, kuali raksasa berkaki 9 berubah menjadi puing-puing yang berserakan di tanah, menimbulkan debu di langit. Setelah beberapa lama, debu perlahan menghilang, memperlihatkan tanah yang sangat berantakan. Gulu. Di luar aula besar, Juling Blade berdiri dengan sedikit gemetar, matanya penuh kengerian, menatap ke aula besar. Meski aura itu hanya bertahan sesaat, di benaknya, itu telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Di bawah aura itu, bahkan jika dia adalah seorang puncak, dia merasa seperti semut yang sepele. Ini tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi. Itu adalah paksaan tertinggi pada Bloodline. Apa yang telah terjadi? Setelah Juling Blade, banyak level tinggi dan penjaga juga penuh dengan ekspresi muram. Pada saat ini, di aula besar, Qin Yichen melihat pecahan di depannya. Misteri yang tak terduga memikirkan sepasang murid manusia barusan. Aduh buyung. Pada saat ini, dari puing-puing tanah, tiba-tiba sepotong puing terangkat, dan kemudian bayangan binatang tipis muncul darinya. Binatang kecil ini, sepertinya tokek kecil. Tanda seru. Tanda seru. Ini, apakah ini? Melihat bayangan binatang itu, Juling Blade dan yang lainnya mengerutkan kening. Kilatan keraguan muncul di hatiku. Mereka telah melihat kepala binatang kecil ini sebelumnya, dan sekarang ketika mereka melihat tubuhnya, mereka sedikit ragu apakah ini tokek dan secara tidak sengaja naik ke tripod aneh itu. Namun, jika tokek biasa, bagaimana mungkin masih utuh di bawah energi khusus, hanya sepasang berkulit dan kelaparan? Saat Juling Blade dan yang lainnya bingung, perhatian Qin Yichen juga terfokus pada tokek. Tokek kecil ini, terlihat seperti glongi dan kusam, segumpal daging huhu. Jika muncul di tempat lain pasti tidak akan menarik perhatian siapapun. Namun, anehnya muncul di tripod 9 kaki. Ketika Qin Yichen mengamatinya, tokek kecil itu juga sedikit memiringkan kepalanya, dan mata yang jernih dan cerah itu menatap Qin Yichen. Seorang pria dan binatang buas, hanya menatap satu sama lain seperti ini. Tiba-tiba, tokek kecil itu bergerak dan merangkak menuju Qin Yichen. Qin Yichen menyipitkan mata, lalu berjongkok dan mengulurkan tangan ke arahnya. Tuan Qin, tidak, itu tidak diketahui. Buang segera. Melihat gerakan Qin Yichen, Juling Dian berteriak. Di belakangnya, wajah semua orang juga tiba-tiba berubah. Pemilik cabang memiliki keyakinan di hati mereka, tidak hanya basis kultivasi, tetapi juga wawasan. Bahkan Juling Blade mengatakan bahwa itu tidak diketahui, dan itu pasti sangat dekat. Hal yang tidak menyenangkan? Qin Yichen balas meliriknya sebelum mengalihkan pandangannya ke tokek kecil itu. Entah bagaimana, dia selalu merasa tokek kecil ini memiliki keakraban yang tidak bisa dijelaskan.
Hampir tanpa sadar, dia mengulurkan telapak tangannya ke tokek kecil itu lagi. Mata tajam yang terakhir sepertinya sedang memikirkan apa yang tampak seperti kilasan kebingungan. Mungkin perasaan intim pada Qin Yichen yang baru saja menggerakkan kaki kecil dari daging ulu dan naik ke telapak tangan Qin Yichen. Melihat tokek kecil di tangannya, Qin Yichen sangat gembira. Tuan, tanda seru. Juling Blade dan mutiara mata lainnya hampir melotot. Tapi mereka bisa merasakan fluktuasi energi lain pada tokek kecil, dan melihat Qin Yichen sedang menggodanya, yang membuat mereka takut. Namun, yang mengejutkan mereka, Qin Yichen tampak aman dan sehat, tanpa masalah. Selanjutnya, Qin Yichen meletakkan tokek kecil di bahunya dan berjalan menuju Juling Blade dan yang lainnya. Dengan pendekatan Qin Yichen, Juling Blade dan yang lainnya, seolah menghindari binatang itu, dengan cepat menjauh darinya, sepertinya dia takut mendapatkan nafas yang tidak diketahui. Tuan Qin, apakah kamu baik-baik saja? Meskipun melihat Qin Yichen aman dan sehat, Juling Blade menelan ludah dan berkata, dia masih bertanya pada Qin Yichen dengan gelisah. Dia menderita energi yang tidak diketahui dan tidak pernah ingin terinfeksi lagi. Julouzu, apa yang kamu bawa bukanlah barang biasa. Jika tidak dilindungi oleh pelindung tubuh seorang tutor, saya khawatir saya tidak dapat menghindarinya hari ini. Qin Yichen berbalik dan menghela nafas dengan sungguh-sungguh.